Saya gunakan dua jenis sulur sekaligus. Yang ini jenis sulur panjat utama yang sudah di polybag. Halo, assalamualaikum sahabat tani. Bertemu lagi dengan saya Mas Bas Channel. Apa kabarnya? Tentu selalu dalam keadaan sehat ya sahabat tani. Kesempatan kali ini saya mau sulam beberapa pohon lada yang mati ya sahabat tani. Kematian pohon lada ini disebabkan oleh jamur upas dan disebabkan oleh rayap di dalam tanah ya sahabat tani. Seperti yang kita lihat di belakang saya ini mati karena jamur upas ya sahabat tani. Untuk pengendalian jamur upas ini sulit ya sahabat tani. Karena kebanyakan jamur upas ini ada di dalam tanah dan menyerang akar yang di dalam, makanya susah dikendalikan. Tetapi kalau kita lihat masih di permukaan tanah, ini bisa kita buang kalau terlihat ya. Kalau tidak terlihat maka juga akan menyerang pohon ladanya. Jadi untuk tahun ini saya pakai dua jenis bibit sekaligus. Satu sulur gantung, yang kedua sulur panjat utama atau tandas ya sahabat tani. Dan nanti saya akan tunjukkan cara menanam dan kita lihat seperti apa pohon lada yang terserang jamur upas itu ya sahabat tani. Ini salah satu pohon lada yang mau saya sulam. Ini mati disebabkan oleh jamur upas ya sahabat tani. Dan nanti saya mau gali dulu seperti apa batang lada yang terkena jamur upas ya, akarnya seperti apa ya sahabat tani. Karena memang untuk mengantisipasi supaya jamur ini tidak menular nantinya di tanaman yang baru, kita perlu gali dan nanti batang ladanya yang kena jamur upas itu kita buang ya. Kita buang jauh dari tajar hidup yang kita sulam ya sahabat tani. Dan kalau perlu kita bakar supaya jamur upasnya ini betul-betul hilang dan mati ya. Nah, ini dia ya sahabat tani. Akar yang terserang jamur upas ya, atau kalau kita sering kenal juga dengan jamur benang. Ya, seperti ini. Sangat ganas sekali dan ini susah memang untuk dikendalikan karena memang adanya di dalam tanah ya. Kita bisa tanggulangi sebetulnya menggunakan trichoderma. Jadi sahabat tani, ini tinggal akar yang menuju ke atas saja ya. Seharusnya ini ada akar yang kemari, tapi sudah habis ya, sudah habis jadi tanah ya sahabat tani, jadi sudah tidak ada lagi. Nanti ini kita buang, kita jauhkan dari posisi yang mau kita sulam atau tanam sulur yang baru supaya tidak menular ya sahabat tani. Atau nanti setelah kering kita bakar ini pohon lada ini yang sudah terserang jamur ya.
Saya gunakan untuk sulam pohon lada tahun ini ya sahabat tani. Saya gunakan dua jenis sulur sekaligus. Yang ini jenis sulur panjat utama yang sudah di polybag, dan yang satu yang waktu itu saya ambil dari pohonnya langsung yang disebut sulur gantung ya sahabat tani, dan sudah saya deder. Saya tidak polybag tapi saya deder ya, dari pohonnya saya ambil, saya potong beberapa ruas sekitar 4, 5 sampai 3 ruas, lalu saya deder ya, atau saya tancap-tancapkan di media tanah, dan ini sudah cukup lumayan panjang ya sahabat tani untuk, dan siap kita tanam. Saya tanam dulu untuk tandasnya ya sahabat tani, yang sudah kita polybag. Nanti kita tanam yang sulur gantungnya. Saya tanam 2 biji sekaligus ya, 2 pohon sekaligus, supaya lebih cepat perkembangannya, dan kalau mati satu masih ada satu ya sahabat tani. Sebelum menanam ya sahabat tani, sebaiknya kita bersihkan dulu sekitaran pohon tajar hidupnya, supaya nanti tidak, sampah-sampah ini tidak masuk ke dalam lubang penanaman yang menyebabkan jamur di kemudian ya. Dan batang ini mau saya tanamin sulur gantung yang sudah saya deder tadi, kurang lebih 3 bulan saya deder dalam tanah. Dan ini saya cuman cabut dan sudah ada akarnya, dan sudah beberapa daun ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada yang 7, ada yang 5 ya sahabat tani. Kita tanam ya.
Oke sahabat tani, saya sudah tanam ya kedua-duanya. Ini yang sulur panjat utama atau tandas yang sudah saya polybag. Dan untuk menanggulangi panas ketika bibit sulur ini kita sudah tanam, kita bisa antisipasi dengan menggunakan tutup pelepah pohon kelapa ya, atau daun pohon kelapa. Kita ambil pucuknya dan diletakkan seperti ini untuk menahan panas sementara. Tetapi ketika saat ini musim hujan, insya Allah panasnya tidak terlalu dan cepat tersiram hujan, dan mudah-mudahan bisa cepat tumbuh ya sahabat tani. Dan satu lagi di sini, ini sulur yang gantung ya, juga saya kasih pengamanan seperti ini ya, naungan seperti ini supaya menahan panas. Oke. Dan terima kasih sahabat tani sudah menyaksikan video ini. Subscribe channel ini untuk episode-episode berikutnya tentang tanaman lada hitam dan tanaman-tanaman yang lain ya sahabat tani. Semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatan. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.